Universitas Negeri Semarang sebagai perguruan tinggi pendidikan di Jawa Tengah yang jumlahnya pendidikan tinggi kependidikan ini tidak terlalu banyak. Di Jawa Tengah hanya ada UNES, ini menjadi pelopor penyelenggara pendidikan tinggi kependidikan yang hebat, yang luar biasa, yang bisa menghasilkan lulusan yang berprestasi, yang bisa mengabdi kepada bangsa dan negara. Oleh karena itu, kemajuan dan kehebatan UNES harus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan kembali sehingga dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi kependidikan yang hebat dan Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu pimpinannya menjadi teladan di dunia pendidikan. Begitu juga para alumni sehingga bisa dicontoh dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kita bisa berdialog di dalam channel ini secara jernih, berimbang, dan arif. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk Mangayu Bagjo Dies Natalis Universitas Negeri Semarang yang ke-56. Saya sudah bersama dengan Profesor Dr. Rustono M. Hum, salah seorang alumnus dan pernah juga menjabat sebagai wakil rektor. Saat ini selain menjadi rektor Universitas IFET Semarang, juga menjadi ketua Dewan Pendidikan Jawa Tengah. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah baik Pak Bambang, sehat ya. Sehat ya? Prof, untuk memberi motivasi dan inspirasi warga UNES ataupun para nanti lulusan yang baru, mohon bisa diceritakan pengalaman Prof. Rustono ketika masih kuliah sampai saat ini dengan berbagai posisi di masyarakat. Silakan, Prof. Ya, terima kasih Pak Bambang, Bapak Ibu, masyarakat semua, baik di Jawa Tengah maupun di mana saja berada. Alhamdulillah ketika saya berada di SMA, itu sudah berpikir-pikir ingin melanjutkan kemana. Kebetulan Bapak saya guru SD dengan anak yang begitu banyak, sampai 10 Pak Bambang. Keluarga besar, padahal ibu hanya ibu rumah tangga. Tapi luar biasa ibu saya memperjuangkan anak-anaknya beserta bapak. Seorang guru SD bisa menyekolahkan semua anaknya, tidak hanya di dalam kota, bahkan sampai ke luar kota, ke Yogyakarta dan sebagainya. Lalu ketika SMP, saya juga kebetulan bersamaan dengan kakak bertiga di Jogja, sehingga lulus SMP, Bapak bilang sama saya, kamu SMA-nya setahun lagi, istirahat dulu, karena biayanya untuk kakak bertiga di Jogja dulu, nanti baru kalau kakak sudah lulus, lah kamu ke SMA. Alhamdulillah saya menyadari itu, dan setelah lulus SMP, saya istirahat 1 tahun, Pak Bapak. Wah, terus ngapain istirahat itu, Prof? Membantu ayah sore hari mencangkul ke sawah, berkebun. Karena bapak saya guru SD, tapi pulang dari kerja, pukul 13 langsung ke sawah berkebun dan sebagainya, sampai terkenal di desa itu punya perkebunan terong, punya perkebunan jagung yang banyak begitu bagus. Dan saya ikut. Dan juga pernah juga pulang dari kebun itu disambar
hampir kena sambaran petir. Oh, Luar itu biasa. di daerah Brebes ya, Bro? Ya, di daerah Banjarlor, Banjarharjo, Brebes. Bapak sampai tersungkur, saya dengan adik tidak terkena imbasnya, sehingga bapak itu terjatuh di jalan itu sampai berdarah ini dagu. Alhamdulillah tidak tersambar petir, hanya terkena ininya imbasnya aja. Nah, ketika di SMA itu saya berpikir ingin sekolah kemana, dan ternyata firasat saya ingin ke pendidikan, ingin ke pendidikan. Oleh karena itu dan bapak saya merestuinya pendidikan. Lalu ketika pendidikan apa yang ingin ditempuh? Saya jurusan sastra sosial di SMA-nya. Waktu itu ada keinginan tetapi sebetulnya tidak perlu direalisasi ke IPA, tidak perlu karena saya lebih cocok di sastra sosial. Sehingga pilihannya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Lalu di mana perguruan tinggi yang saya akan lakukan belajar itu? Saya pertama memang harus punya tempat. Meskipun nantinya ke IKIP Semarang waktu itu 1977, sekarang lulus SMA 76 saya. Pilih harus punya cadangan, jangan hanya satu. Lalu saya mendaftarkan dulu ke IKIP Jakarta. Nah, kebetulan di sana pendaftarannya lebih IKIP awal. IKIP Jogja atau IKIP Jakarta, Bro? IKIP Jogja. Kan terkenal kota pelajar satu, yang kedua kakak-kakak saya juga berempat sudah di Jogja semua waktu itu belajarnya, sehingga saya ingin ke Jogja juga. Karena pendaftaran lebih awal, maka saya memilih IKIP Jogja dulu. Lalu setelah tes, ada pembukaan juga di IKIP Semarang, saya juga mendaftar lagi dan tes juga di IKIP Semarang. Dan jurusannya sama, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sebetulnya pilihan satunya bahasa Inggris. Nah, tetapi mungkin bahasa Inggris saya masih kurang waktu itu dan lebih unggul di bahasa Indonesia, sehingga pengumuman pertama di IKIP Jogja saya diterima, Pak Bambang. Diterima. Lalu menyusul kemudian pengumuman di IKIP Semarang juga diterima. Dua-duanya diterima. Lah, timbul pemikiran saya harus bagaimana nih? Harus di Jogja apa di Semarang? Dua-duanya sudah diterima. Saya mikir kalau saya di Jogja sebagai kota pelajar, kota unggul, mungkin saya tidak akan meraih prestasi yang tinggi. Juga tidak bisa mendapatkan beasiswa, maka saya pilih Semarang saja. Yang saingannya orang-orang Jawa Tengah gitu. Akhirnya betul, saya di Semarang, di IKIP Semarang, diterima membayar kuliah. Kebetulan bapak saya guru, mendapat keringanan dan juga mendapat beasiswa sejak semester ketiga. Setelah 1 tahun prestasi bagus, sampai lulus itu saya dapat beasiswa. Itu beasiswa apa, Bro? Super Semar. Surat perintah 11 Maret itu. Dan kemudian setelah lulus, prestasinya bagus semua, lalu ada tawaran, mau kemana nih? Rustono, kata dekan. Dekan waktu itu Pak Sumarno, Pak Sumarto MSC itu dekannya. Dikatakan, kenal ya. Akhirnya akhirnya di sini aja bagaimana? Oke, saya terima kasih Bapak, saya mendaftarkan. Dan kebetulan menjadi mahasiswa teladan juga Pak Bambang. Mahasiswa teladan 1980 di IKIP Semarang itu. Sehingga otomatis untuk melamar pekerjaan sebagai dosen di tempat yang melahirkan mahasiswa teladan itu optimis. Akhirnya betul-betul saya melamar dan akhirnya diterima. Tapi ada cerita lain lagi Pak Bambang. Lulus 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 sarjana itu kebutuhan dosen kan masih banyak. Lah saya mendaftarkan Kopertis juga. Di Kopertis juga diterima. Jadi SK CPNS saya ada 2, waktu itu masih boleh. Sistemnya masih saling berjalan gitu. Lalu SK yang pertama keluar adalah SK di Kopertis dulu. Sehingga saya ditempatkan di ASMI Solo. Nah, 2 bulan bekerja di ASMI Solo, SK yang di IKIP Semarang turun.
Akhirnya saya minta izin kepada Pak Wuryanto, Kopertis Jawa Tengah waktu itu. Pak Wur, saya mohon izin, ini alma mater juga menerima saya, sehingga saya akan melaksanakan di IKIP Semarang dan mohon izin meninggalkan di USMI. Akhirnya disetujui, sehingga saya akhirnya itu Karena Prof. Wuryanto juga mantan rektor IKIP Semarang ya. mantan kepala dinas pendidikan juga dia itu. Nah, jadi mengizinkan, sehingga saya akhirnya 83 SKCPNS-nya mulai bertugas di IKIP Semarang. Waktu itu masih IKIP, Pak Bambang. IKIP. Saya mengajar jadi dosen, alhamdulillah dengan dosen-dosen senior di situ kan, karena dosen ya sudah kenal, sudah bagus. Mengajar ke mahasiswa baik, lalu kenaikan pangkatnya di dosen kan 2 tahun sekali. Saya juga bisa lancar dan saya punya cita-cita ingin kuliah perguruan tinggi ke S2. Tapi waktu itu saya tunggu, saya tahan untuk S2-nya setelah golongan 3C. Kan pertama diangkat 3A, 2 tahun 3B, 2 tahun lagi 3C. Nah, setelah itu saya berangkat ke UI. Saya waktu itu juga memilih perguruan tinggi mana yang menjadi tujuan saya. Dalam benak saya pikirannya pertama itu ke luar negeri, perguruan luar negeri mengenai bidang linguistik. Nah, kalau di luar negeri tidak bisa, di Indonesia tapi universitas paling hebat. Nomor 1 di Indonesia yaitu Universitas Indonesia. Alhamdulillah terlaksana, diterima juga, bahkan ketemu Prof. Anton Mulyono. Itu sponsor saya sampai S3 sampai lulus di sana. Karena S3-nya juga di UI, Pak, di Prof. UI Bukan IKIP lanjut, Jakarta ya? bukan. Oh, iya, iya. Mengapa saya pilih universitas? Oleh karena saya merasa untuk pendidikan saya sudah diperoleh di IKIP Semarang. Tetapi untuk ilmunya yang harus besar dikuasai oleh dosen itu di universitas. Maka saya pilih Universitas Indonesia yang tokoh-tokoh linguistiknya ada di sana. Ada Pak Harimurti, ada Pak Amran Halim, ada Pak Asim Gunarwan, ada Prof. Anton Mulyono, sehingga saya ke sana. Alhamdulillah singkat sekali saya studinya, sehingga ada yang mengejek, kuliah Rustono kok cepet banget di UI, kok nggak ingin nggak ingin lama gitu. Jadi beasiswa belum habis, saya sudah lulus doktor, Pak Bambang. Beasiswanya itu 3,5 tahun, tapi saya 3 tahun sudah lulus program doktornya. Itu beasiswa apa lagi, Bro? Beasiswa pasca sarjana. Enggak, artinya dari mana? Dari Kemendikbud. Kemendiknas sendiri waktu itu ya. Beasiswa pasca sarjana lah itu. Alhamdulillah saya kembali ke IKIP Semarang, tetapi ketika kuliah itu ternyata ada perubahan dari IKIP Semarang menjadi Universitas Negeri Semarang pada tahun 1999. Sehingga saya 98 lulus doktor, 99 kembali mengajar di Universitas Negeri Semarang di bidang bahasa. Alhamdulillah Pak Bambang, ketika kuliah, karya-karya saya juga sudah dimuat di jurnal, sehingga pulang kuliah itu segera mengajukan kenaikan pangkat jabatan fungsional akademik lagi. Alhamdulillah lancar Pak Bambang. Lalu ternyata kelancaran saya ada juga yang menjadi bahan pikiran orang. Kuliahnya di UI di Jakarta, kok punya angka kredit yang cukup, yang memadai. Ada yang mikir begitu gitu. Lalu waktu itu rektornya Prof. Rasdi Eko Siswoyo. Lawang orang baik begini mau mengabdi kok malah dipertanyakan kuliah kok punya angka kredit. Kuliah S3 kan hanya 1 hari di UI. Jadi 4 harinya bisa mengajar di UNES. Jadi saya punya Jadi dalam waktu 3 tahun dari lulus doktor, saya bisa menjadi profesor di UNES tahun 2001, Pak Bambang. Itu lebih cepat dari profesor di Undip loh, Pak Bambang. Siapa itu yang dari Banyumas itu? Dari Banyumas. Oh. Prof. Eko bukan? Ya, Prof. Eko betul. Prof. Eko usia berapa? Saya lebih cepat, waktu itu lebih muda lagi menjadi dokter. Hanya usia 40 waktu itu. Pak Eko kan 46 waktu itu. Nah, saya lebih awal. Alhamdulillah Pak Bambang, ini
UNES saya lihat menarik sekali bagi tempat pengabdian saya, sehingga saya ketika lulus doktor saja langsung mendapat tempat bekerja. Pertama sebagai Kaprodi Bahasa Indonesia S2, kemudian menjadi Wakil Dekan Fakultas Bahasa dan Seni, mendampingi Profesor Warsono waktu itu. Dan setelah Prof. Warsono selesai, saya juga mendapatkan tawaran bagaimana kalau meneruskan jabatan sebagai dekan. Alhamdulillah saya juga menjadi dekan Fakultas Bahasa dan Seni selama 2 periode, selama 8 tahun. Iya, jadi wakil wakil dekan atau PD satu periode 4 tahun, menjadi dekan 2 periode 8 tahun, berarti 12 tahun. Setelah selesai dekan, kemudian ada kesempatan lagi naik menjadi wakil rektor bidang akademik. Sebetulnya perguruan tinggi itu utamanya di bidang akademik, karena itu Prof. Fatur yang rektor sampai sekarang masih ada itu mempercayakan kepada saya untuk dapat menghandle bidang akademik. Jadi perguruan tinggi itu utamanya akademik, bidang keuangan mendukung akademik, dan ternyata akademik yang didukungnya itu adalah akademik mahasiswa, sehingga yang punya power 3 mahasiswa itu. Jadi saya saling mengisi antara para WR. Alhamdulillah UNES memperoleh kemajuan yang begitu pesat, yang begitu bagus, baik peringkat nasional maupun juga internasional, maupun akreditasi perguruan tingginya mencapai nilai A. Nah, mudah-mudahan ke depan masih terus meningkat sehingga menduduki posisi peringkat yang lebih tinggi lagi. Nah, tidak terasa usia menjadi WR1 sampai dengan 61 tahun. Jadi sudah tidak bisa lagi untuk dapat menjabat di UNES. Lah baru baru istirahat beberapa bulan, tahu-tahu ada tawaran. Prof. Rustono ini Universitas IPET membutuhkan rektor. Kebetulan syaratnya adalah dosen yang pernah menjabat bidang akademik. Nah, saya kan habis WR1, jadi cocok sekali. Dan kebetulan Universitas IPET atau singkatnya itu Unisvet itu dulunya Ikip-Peran. Unisvet ya, bukan Univet ya, Unisvet. Kalau Univet Sukoharjo. Nah, karena itu setelah bergabung dengan Akademi Teknik Perkapalan berubah menjadi universitas. Nah, untuk menjadi universitas itu maka dibutuhkan rektor yang mempunyai gelar akademik hebat dan yang punya jaringan yang sangat luas. Dan alhamdulillah jaringan saya sangat baik, sangat bagus, baik di tingkat Jawa Tengah maupun di tingkat nasional sebagai wakil rektor waktu itu. Sehingga kalau ada program yang diajukan oleh Universitas IPET ke Jakarta, ke Dikti waktu itu, sekarang ke Kemendikbud, mendapat perhatian yang sangat baik, sehingga IPET sekarang kemajuannya luar biasa, Pak Bambang. Sebelum saya itu hanya ada 13 prodi, sekarang sudah ada 23 prodi Unispet itu. Prodi-prodi yang dibutuhkan oleh masyarakat yang tidak dikembangkan di perguruan tinggi lain, termasuk yang tidak dikembangkan di UNES, pendidikan guru anak usia dini itu dikembangkan di Unispet. Semester genap ini saja mahasiswanya 400 lebih satu kelas. Luar biasa. Lalu selain sebagai rektor, saya juga menjadi ketua Dewan Pendidikan Jawa Tengah. Ini ketika posisi WR1 saya ditawari untuk menggantikan posisi Prof. Ate Sugito. Nah, biasanya ketua Dewan Pendidikan itu setelah jadi rektor, baru jadi ketua dewan. Prof. Ate langsung jadi ketua dewan, Prof. Rasdi jadi ketua dewan, Prof. Protmono juga dulu jadi ketua dewan. Nah, saya ini masih WR1, tapi sudah jadi ketua Dewan Pendidikan Jawa Tengah. Dan Jadi ternyata itu semua dari UNES ya, Prof, yang ketuanya semua Dewan dari UNES, Pendidikan. karena memang bidangnya bidang pendidikan. Ini luar biasa yang UNES ini, karena bidang pendidikan kan. Nah, ternyata saya itu jadi ketua dewan sebelum jadi rektor. Dan ternyata malah menjadi rektor setelah menjadi ketua dewan. Meskipun di pendidikan tinggi wilayah 6, LDK wilayah 6, dan sekarang alhamdulillah Unispet mengalami kemajuan yang pesat. Dewan Pendidikan juga memberikan
rekomendasi kepada pemerintah dalam hal ini Gubernur Jawa Tengah. Karena Dewan Pendidikan itu merupakan lembaga mitra gubernur untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, tentang kualitas pendidikan kami memberikan masukan, termasuk yang akhir-akhir ini masa pandemi, maka kami memberikan masukan kepada Pak Gub, kita upayakan pendidikan tetap berlangsung, tidak boleh berhenti dengan meminimalisasi risiko. Sehingga yang diutamakan adalah kesehatan dan keselamatan, tapi belajar langsung. Nah, sekarang anak-anak banyak bermain, berkumpul bersama, orang tuanya juga malah boleh dan tidak apa-apa. Lah, kok malah tidak belajar? Kan banyak ibu-ibu rumah tangga berteriak itu. Iki bocah dodolan kok malah sekolah kok libur, Pak gurunya kemana, kepala sekolahnya kemana. Minta menuntut dibuka. Oleh karena itu, kami memberikan rekomendasi Pak Gub, sekolah jangan sampai berhenti, daring sedapat-dapatnya, lalu upayakan nanti kalau sudah aman protokol kesehatan, lalu tatap muka, lalu atau campuran blended learning gitu. Jadi ada tatap mukanya, ada pertemuannya. Dan insya Allah Pak Bambang ini sudah ada pengumuman dari Dirjen juga, Pak Jumeri, mantan kepala dinas yang sekarang jadi Dirjen Dikdas itu, Juli tatap muka sekolah akan dimulai. Begitu juga di perguruan tinggi ini. Alhamdulillah pemerintah memberikan kebijakan untuk perguruan tinggi atau pendidikan tinggi itu lebih awal mendapatkan vaksinasinya. Sehingga Juli itu sudah selesai vaksinasi, sehingga diharapkan tatap muka perguruan tinggi pun akan dimulai kembali. Meskipun tetap kita juga akan ada daringnya, blended learning dan lain sebagainya, memanfaatkan teknologi informasi komunikasi yang sudah berkembang saat ini. Positifnya dampak pandemi itu teknologi informasi luar biasa pesat berkembang dan orang banyak mengenal mengenai teknologi informasi komunikasi, mengajar lewat Zoom, mengajar lewat apa dan seterusnya dengan teknik dan bermacam-macam media dapat dilaksanakan. Apa kalau sudah dimulai ini khususnya Jawa Tengah sudah siap kalau mulai dibuka lagi, Prof, untuk pendidikan ini? Alhamdulillah Pak Ganjar kemarin sudah mengumumkan juga bahwa zona merah sudah tidak ada di Jawa Tengah. Kita bersyukur sehingga memang optimis kita akan mulai tatap muka bulan Juli. Nah, Senin besok saja tanggal 15 Dewan Pendidikan diajak rapat untuk persiapan tatap muka. Sehingga dengan demikian kita tetap optimis, kita tetap baik, dan alhamdulillah angka kasus COVID sudah menurun, begitu juga yang kematian, sehingga kita optimis meskipun memang nanti secara bertahap. Dengan demikian dari sedikit menjadi menengah menjadi besar. Daring sekarang besar, besok menjadi sedikit. Tatap muka dimulai sedikit, besok menjadi besar. Dengan demikian pendidikan kembali kepada posisi aman dari COVID sehingga bisa dilaksanakan secara tatap muka. Meskipun teknologi informasi komunikasi tetap bermanfaat untuk digunakan dalam bidang pendidikan. Jadi itu langsung full atau bertahap? Bertahap tatap mukanya? Bertahap nanti. Ya, mungkin kelas 1 terutama itu yang pertama kali masuk sekian setengahnya. Lalu kelas 2 setengahnya, kelas 3 juga setengahnya. Nanti lama-lama 3/4-nya, 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 akhirnya lama-lama 100%, 100%, 100%. Kita bertahap untuk pematangan persiapan dan keamanan, tetap kesehatan dan keselamatan semua yang terlibat dalam pendidikan tetap terjaga. Baik, Prof. Sekarang khusus mengenai UNES, kalau tidak salah kan cita-citanya ini UNES pengen menjadi PTN-BH, berbadan hukum. Nah itu kira-kira kekurangannya apa, Prof, yang perlu diperbaiki? Dari segi persyaratan itu sudah bisa terpenuhi. Akreditasi A, kemudian reputasi internasional itu juga ada, kemudian karya-karya publikasi dosen yang bereputasi internasional itu juga ada, begitu juga untuk persiapan dananya. Nah, dengan demikian sebetulnya insya Allah sudah memenuhi persyaratan dan mungkin tinggal
menunggu hasil akhir karena saya melihat sudah diajukan proses UNES menjadi PTNBH supaya bisa sejajar dengan Undip, supaya bisa sejajar dengan UNS dan lain sebagainya. Mudah-mudahan pemerintah memang sekarang membuka sekali, Pak Bambang. Pemerintah membuka perguruan tinggi yang ingin PTNBH segera mempersiapkan diri dan mengajukan persyaratan. Insya Allah Pak Bambang bisa terkabul pada masa-masa yang akan datang. Ya. Prof, itu salah satu apa yang dipertimbangkan kan alumni. Nah, Ya. Prof Rustana bisa cerita ya, alumni UNES ini berkiprah di mana saja? Iya, ini luar biasa Pak Bambang. Alumni UNES itu ada yang meskipun namanya sekolah guru atau pendidikan tinggi pendidikan, ini ternyata ada alumni yang tidak hanya bekerja sebagai guru atau sebagai dosen. Memang kebanyakan sebagai guru dan sebagai dosen. Tetapi ternyata guru-guru yang berprestasi lulusan UNES itu menjadi pejabat juga. Ada yang menjadi kepala dinas, ada yang menjadi pejabat pemerintah, ada yang jadi bupati atau wali kota, dan juga ada jenderal yang berasal dari UNES itu. Nah, kebetulan dia dari pendidikan olahraga, Pak Subroto itu. Dia menjadi jenderal. Bahkan ada tanya kalau nggak salah ada 2 jenderal yang berasal dari lulusan UNES atau alumni UNES. Jadi yang di ketentaraan juga ada Pak Bambang, karena ternyata pemerintah juga kan tentara, polisi misalnya. Polisi itu juga bisa menerima lulusan UNES, lulusan olahraga ataupun apa. Nah, anak saya juga dari UNES, dari elektro, itu mendaftar di SPSS, Sekolah Perwira Sumber Sarjana. Perwira Polisi Sumber Sarjana PPSS. Itu diterima dan sekarang bekerja sebagai polisi. Bahkan katanya yang dari luar Akpol itu tidak mendapatkan jabatan, malah anak saya mendapat jabatan. Iya, baru bekerja 4 tahun sudah bisa menjadi Kapolsek di Warung Pring, Pemalang, dan dari Kasat Sabara di Polres Pekalongan, dan sekarang di Polsek, ketua Kapolsek Subah. Jadi berlangsung, iya. Jadi Oh, ternyata tapi untung di daerah dekat-dekat aja, Bro. iya, iya, Ya. Baik, Prof. Mungkin di dalam suasana Dies Natalis yang ke-56 ini, Prof. Rustono pengen menyampaikan pesan atau harapan kepada sivitas akademika UNES maupun kepada masyarakat umum, pemerintah dan sebagainya. Silakan, Prof. iya. Saya berharap dan sekaligus mendoakan agar Universitas Negeri Semarang sebagai perguruan tinggi pendidikan di Jawa Tengah yang jumlahnya pendidikan tinggi pendidikan ini tidak terlalu banyak, di Jawa Tengah hanya ada UNES, ini menjadi pelopor penyelenggara pendidikan tinggi kependidikan yang hebat, yang luar biasa, yang bisa menghasilkan lulusan yang berprestasi, yang bisa mengabdi kepada bangsa dan negara. Oleh karena itu, kemajuan dan kehebatan UNES harus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan kembali sehingga dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi kependidikan yang hebat, dan Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu pimpinannya menjadi teladan di dunia pendidikan. Begitu juga para alumni sehingga bisa dicontoh dan lain sebagainya, dan juga bisa menjadi tempat belajarnya semua warga negara Indonesia yang ingin mendapatkan pendidikan yang terbaik di Universitas Negeri Semarang. Selamat Dies Natalis yang ke-56, alma mater saya yang hebat ini, semoga terus tetap jaya dan milang menuju Indonesia maju. Ya, terima kasih sekali Profesor Dr. Rustono M. Hum, Ketua Dewan Pendidikan Jawa Tengah yang juga Rektor Unisfed Semarang. Ya. Ya. Sekali lagi terima kasih, sukses, mudah-mudahan UNES-nya juga terus maju. Ya. Prof. Rustono dalam tugasnya juga berhasil. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.